Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. هو النبي الذي قد أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita, diawali dari salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang semoga seluruh rangkaian aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah tentang saling memaafkan dalam Al-Qur'an. Tema ini sengaja dipilih pertama bahwa sebagai manusia, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, bahwa manusia itu sesungguhnya adalah makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bit-tab'i. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang mampu hidup sendirian. Naluri manusia akan selalu mengarahkan untuk manusia itu kemudian selalu mencari kelompok, untuk berkelompok. Kenapa? Karena nalurinya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi tidak ada yang bisa sendirian di atas muka bumi. Maka konsekuensinya dalam pola interaksi yang dilakukan oleh manusia, tentu di sana sini banyak ketidakharmonisan. Di sana sini mungkin banyak pola interaksi yang kurang berkenan satu dengan yang lainnya. Maka kemudian di momentum Idul Fitri biasanya kemudian kita melakukan kegiatan saling memaafkan. Nah, oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, uniknya di dalam konteks keindonesiaan, apalagi kemudian umat Islam Indonesia itu identik dengan kegiatan halal bihalal. Halal itu diambil dari kata bahasa Arab yang berakar kata dari kata al-hillu. Artinya adalah menguraikan sesuatu yang kusut. Jadi kalau benang kusut itu diuraikan berarti sudah halal, sudah al-hillu. Akan tetapi kemudian terjadi derivasi, perubahan kata dari al-hillu menjadi halal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah diharapkan dengan halal bihalal, pola interaksi yang dilakukan antar umat Islam sebelumnya itu kemudian bisa terurai sehingga kemudian menjadi lurus lagi, sehingga kemudian bisa baik kembali. Nah, itulah kemudian dilakukan yang namanya halal bihalal, supaya tidak ada lagi yang mengganjal dalam hati selama proses interaksi antar umat Islam. Apalagi kemudian di dalam Al-Quran kata halal sendiri disebutkan, misalnya dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kata halal itu salah satunya ada di surat Al-Baqarah. Ayat ini mengandung arti bahwa wahai sekalian manusia. Ya ayuhan nas itu artinya wahai sekalian manusia. Ayat ini atau kata ini menunjukkan bahwa manusia lagi-lagi adalah sebagai makhluk sosial. An-nas itu sangat universal. Dia tidak memandang apakah manusianya itu adalah dari kalangan pejabat atau rakyat biasa. Tidak memandang apakah dia adalah orang kaya atau orang tidak punya. Bahkan ya, para
penafsir kemudian menafsirkan bahwa kata annas ini bahkan mampu untuk melampaui sekat-sekat keimanan. Artinya tidak hanya orang beriman saja sebetulnya yang diperintahkan untuk mencari sesuatu yang baik. Orang non-muslim pun itu sesungguhnya diperintahkan untuk mencari yang baik. Jadi kata annas itu sangat umum sekali, sangat universal. Nah kemudian setelah kata annas, Allah menggunakan kata kulu, verb, kata perintah, kata kerja. Kulu memang secara tekstual, secara harfiah mungkin artinya makanlah, tetapi dimaknai dengan luas, secara luas kulu itu artinya dan berusahalah, dan gapailah keutamaan-keutamaan yang sudah Allah tebarkan di atas muka bumi ini. Maka kemudian dalam mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan di atas muka bumi ini, berupa rizki, berupa pekerjaan, berupa kedudukan, berupa harta yang limpah dan lain sebagainya, itu kemudian Allah sandingkan dengan kata halalan thayyiban. Jadi lagi-lagi kata halal itu kemudian konteksnya lebih kepada pola interaksi antar umat manusia. Di ayat yang lain kemudian Allah juga menggunakan masih kata annas, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Mirip dengan ayat yang ada di surat Al-Baqarah tadi, ayat yang ada di surat Al-Hujurat pun juga menunjukkan ayat ini tentang pola interaksi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, ada bangsa-bangsa, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Eropa dan suku-suku. Keberaneka-ragaman itu adalah dalam rangka untuk menjalin keharmonisan dalam interaksinya. Jadi lagi-lagi kata ini menunjukkan bahwa ini adalah ayat tentang pola interaksi sosial antar umat manusia. Jadi lagi-lagi kata halal itu identik dengan yang berkenaan dengan hal yang sosial. Nah oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, mungkin tradisi halal bihalal itu hanya ada di kita saja. Di negara lain sepertinya tidak ada istilah halal bihalal. Tetapi kenapa tidak? Ya, tidak ada salahnya gitu ya. Ada tradisi yang baik itu kita pelihara dan kita manfaatkan. Itu satu, terkait dengan kenapa kemudian tema ini adalah saling memaafkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bahwasanya pendidikan Ramadan yang kita lalui belum lama ini ya. Saat ini kita kan berada di akhir bulan Syawal gitu. Sekarang ini kita berada di akhir bulan Syawal, artinya belum genap 1 bulan kita meninggalkan Ramadan. Maka pendidikan Ramadan yang sudah kita dapatkan itu sesungguhnya kan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para jemaah rahimakumullah, sebetulnya ada 2 unsur yang harus dipenuhi umat Islam untuk meningkatkan ketakwaannya. Yang pertama adalah bahwa sebelum kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, maka kita juga dituntut untuk memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia atau hablum minan nas. Maka kemudian di bulan Ramadan itu kan kita selain kita dianjurkan, diperintahkan untuk puasa, untuk qiyamul lail, kita juga dianjurkan untuk menunaikan yang namanya zakat fitrah. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah bahwa supaya kita merasakan, supaya menimbulkan rasa empati kita antar sesama umat manusia. Jadi hablum minan nas di situ yang dituju. Nah, untuk mencapai hablum minan nas, maka kita harus perbaiki dulu yang namanya hablum
Untuk mencapai hablum minallah, kita harus perbaiki dulu namanya hablum minannas. Nah, oleh karena itu tema ini dipilih untuk dalam rangka dengan dua alasan tadi. Nah, para jamaah rahimakumullah, bahwasanya filosofi saling memaafkan sesungguhnya adalah belum pindah Bandi. Gimana ya? Jadi close aja dulu. Ini yang bulan lalu ini. Bukan ini ya. Aku mau timbul dia. Nih. Ya, Sir. Mau ini kursor nih ya. Kursornya nggak mau saya. Nggak mau ya? Saya panggil kan dulu. Ya. Ya. Kalau slideshow berarti chat yang di sini aja ya? Udah ada klik kan? Tadi. Ya, Sir. Oke, ya, makasih. Waduh. Dah ya, kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan para jamaah. Jadi nanti dalam Al-Quran kata maaf menggunakan banyak diksi, banyak kata. Tetapi sebelum kita masuk ke penggunaan maaf dalam Al-Quran, kita harus paham tentang filosofi saling memaafkan. Bahwasanya sebagai makhluk sosial, kesalahan tidak terhindarkan. Saling memaafkan penting untuk menjaga hubungan baik. Proses ini membutuhkan intensi dan tindakan dari kedua belah pihak. Ada pepatah Arab mengatakan bahwa al-insanu makanul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak ada di atas muka bumi ini pun seorang manusia itu yang luput dari kesalahan. Ia pasti melakukan yang namanya kesalahan. Baik itu kesalahan terhadap individu, terhadap dirinya sendiri, maupun kesalahan terhadap orang lain.
Maka dengan saling memaafkan, maka dengan memaafkan diri sendiri, minimal dia akan bisa melangkah ke tahap yang lebih baik lagi. Nah, inilah diantara filosofi saling memaafkan. Nah, kemudian urgensi saling memaafkan diantaranya untuk diri sendiri, memaafkan kesalahan masa lalu itu bisa menjadikan dirinya bisa melangkah lebih maju. Kalau dalam Islam mungkin memaafkan diri sendiri itu diawali dengan yang namanya introspeksi. Dan umat Islam itu setiap hari itu melakukan introspeksi diri. Dengan sholat itu minimal kita melakukan introspeksi diri. Kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dan hitung-hitunglah dan introspeksilah diri kalian sebelum kalian diintrospeksi oleh orang lain, apalagi sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti semua kita kan akan dihitung, ditimbang, di manakah atau lebih berat manakah gitu. Amal perbuatan baik kita kah atau amal perbuatan jahat kita? Nanti kita semua akan ditimbang gitu, dihitung. Maka sebelum kita dihisab, dihitung, ditimbang, alangkah baiknya kita lakukan yang namanya introspeksi diri sendiri. Kita maafkan diri kita sendiri ya, kalau memang kita melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, manfaat saling memaafkan untuk orang lain, bahwa memberi maaf jika ada kemauan meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Jadi kita harus bertekad dalam diri kita maafkan kesalahan orang lain. Kata Nabi SAW, saling memaafkan itu artinya adalah kita menyambungkan tali silaturahmi yang terputus. Maka ini ada hal yang unik gitu, di dalam konteks keindonesiaan gitu ya. Setiap mendekati hari raya Idul Fitri, banyak kaum umat Islam yang melakukan kegiatan mudik gitu ya. Dan ini lagi-lagi hanya terjadi di Indonesia gitu ya. Di negara lain mungkin nggak ada fenomena mudik gitu ya. Karena memang mudik itu sesungguhnya adalah dalam rangka untuk menyambungkan tali silaturahmi yang mungkin selama ini terputus. Karena definisi saling memaafkan sesungguhnya itu. Jadi tidak hanya sekedar menerima maaf saja, tetapi bahkan lebih dari itu, yaitu menyambungkan kembali tali silaturahmi yang mungkin selama ini terputus. Maka kemudian ini juga bagian dari saling memaafkan, terutama terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga itu yang lebih luas lagi lingkupnya, yaitu dengan saling memaafkan bisa mengatasi konflik. Baik itu konflik personal maupun interpersonal. Nah, inilah urgensi dari saling memaafkan, dan tentu masih banyak lagi urgensi saling memaafkan. Karena manusia itu adalah bukan manusia yang sempurna. Kita semua paham bahwa masing-masing kita tentu pernah melakukan kesalahan. Ya. Maka dalam agama Islam nanti ada konsep kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurnya gitu ya, Tuhan yang kita sembah, Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memiliki sifat pemaaf. Maka ketika Allah sudah memiliki sifat pengasih, penyayang, bahkan pemaaf, kemudian ada hamba-hambanya yang tidak mau meminta maaf, nah itu sudah keterlaluan. Kenapa? Karena Allah sudah memiliki sifat maaf pada dirinya gitu. Oleh karena itulah kita dalam Islam itu kita dianjurkan untuk selalu bertaubat, beristighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kemudian para jamaah rahimakumullah, kita masuk ke Al-Qur'an. Bahwasanya konsep maaf dalam Al-Qur'an itu disebutkan minimal dengan 3 diksi, dengan 3 kata. Yang pertama adalah al-afu, yang kedua adalah as-safhu, yang ketiga adalah ghafara atau al-ghafru. Masing-masing tentu memiliki makna yang berbeda. Misalnya kata al-afu yang artinya pengampunan dosa. Kata al-afu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 35 kali. Sering merujuk pada penghapusan dosa. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 219 dan Asy-Syura. Di surat Al-Baqarah misalnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Jadi kata al-afu di situ. Profesor Syihab menjelaskan bahwa afun artinya menghapus atau menghilangkan bekas luka hati akibat kesalahan orang lain. Dan ini juga sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir yang menekankan pentingnya memaafkan tanpa balas dendam. Para jamaah rahimahullah, bayangkan dalam hati orang beriman itu tidak diperkenankan yang namanya ada rasa balas dendam. Ketika ada salah seorang yang berbuat kesalahan kepada kita, maka diwajibkan untuk saling bermaafan. Bahkan ada hadis dan riwayat yang mengatakan apabila ada 2 orang muslim yang tidak saling bertegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam, maka Allah haramkan surga bagi keduanya. Bayangkan, jadi saking pentingnya saling memaafkan antara umat Islam, itu kemudian sampai Nabi menasehati seperti itu. Dikasih batas rentang selama 3 hari 3 malam. Hal ini adalah dalam rangka supaya tidak ada dalam hati jiwa orang-orang kaum beriman itu rasa yang namanya rasa dendam. Jadi tidak boleh itu kita menyimpan rasa dendam terhadap saudara kita umat Islam. Nah, terminologi atau diksi yang kedua adalah ta'fu. Walaupun konteksnya adalah dalam pernikahan. Para jamaah rahimakumullah. Jadi dalam bahasa Arab itu sangat kaya sekali. Jadi kata yang diawali dari kata al-afu itu bisa mengalami perubahan dengan berbagai macam derivasi. Misalnya sekarang menggunakan kata ta'fu, nanti ada yang menggunakan kata na'fu, nanti ada lagi yang menggunakan kata ya'fu gitu. Beda, maknanya pun berbeda gitu. Kalau ta'fu biasanya digunakan untuk subjeknya itu kamu, orang kedua. Sedangkan na'fu itu subjeknya adalah kita atau kami. Beda lagi dengan ya'fu. Ya'fu itu untuk orang ketiga, dia gitu. Nah, inilah kekayaan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Mungkin dengan kekayaan inilah Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi jangankan katanya dalam Al-Quran gitu, satu huruf dalam Al-Quran itu pun mengandung kemukjizatan gitu. Jadi jangankan kata per kata, huruf per huruf pun. Itu kata Nabi kan, kita ketika membaca Al-Quran dihitungnya kan pahalanya itu kan per huruf gitu, bukan per kata ya. Itu karena Al-Quran itu mengandung kemukjizatan yang luar biasa. Kan kalau kita mau lihat sejarah gitu ya, masing-masing Nabi itu kan memiliki kemukjizatan tersendiri gitu. Misalnya Nabi Isa alaihissalam, kemukjizatannya adalah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kenapa? Karena ketika itu kaum Nabi Isa itu sedang menggandrungi ilmu kedokteran gitu. Maka untuk mengalahkan ilmu-ilmu kedokteran tersebut,
Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Musa alaihissalam itu mukjizatnya adalah bisa mengalahkan ilmu sihir. Karena ketika masa Nabi Musa, penyihir-penyihir Raja Fir'aun itu sangat hebat. Maka kemudian Allah berikan kemukjizatan kepada Nabi Musa bisa mengalahkan sihir-sihirnya Raja Fir'aun. Demikian pun dengan Nabi Muhammad. Ketika masa Nabi Muhammad itu, masyarakat Quraisy itu sedang menggandrungi yang namanya ilmu sastra Arab. Ka'bah itu dulu kan terkenal sebagai Suqul Uqaz, artinya adalah pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan. Para penyair Arab, para penyair Quraisy dikatakan profesional, dikatakan hebat kalau sudah pergi ke Ka'bah, kalau sudah pergi ke Suqul Uqaz untuk diuji syairnya gitu. Kalau dia belum datang ke Ka'bah, belum dikatakan sebagai penyair yang hebat. Jadi sedemikian tingginya kesusastraan Arab pada masa Nabi Muhammad, itulah kemudian kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengalahkan. Al-Quran bahasa Arabnya mukjizat. Artinya apa? Yang mengalahkan. Maka karya-karya selain Al-Quran itu adalah yang dikalahkan. Bahasa Arabnya ajiz atau lemah. Lemah, tidak ada bandingannya Al-Quran itu. Dulu kan sempat pernah ada yang ingin membuat Quran tandingan. Siapa dia? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mau itu membuat Quran tandingan gitu ya. Karena merasa dia hebat dalam hal sastranya, dia buat tandingan surat Al-Fil. Jadi Al-Fil versi Musailamah itu bukan Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan itu. Musailamah membuat surat Al-Fil. Fil anfuhu tawil jismu kabir. Tapi nggak ada apa-apanya. Sastranya nggak masuk gitu. Nggak dapat itu sastranya. Beda dengan surat Al-Fil yang kita hafalkan dan kita baca sekarang. Sastranya itu sangat mengena. Itu salah satu kemujizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kemujizatannya dalam hal redaksinya. Itu kalau kita dalam pantun atau dalam syair bahasa Indonesia, aturannya itu kan kalau pantun, kalau syair itu kan huruf akhirnya itu kan harus sama. Jalan-jalan ke pasar minggu, cakep. Jangan lupa membawa baju. Itu kan semuanya harus gitu. Di dalam Al-Quran itu disebut sebagai sajak, ya, sajak, dan itu banyak sekali. Kita temukan misalnya dalam surat Ad-Duha, Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, semuanya. Kemudian juga di surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Seluruhnya huruf nun. Itu disebut sebagai sajak, sastra Al-Quran. Dan kemujizatan Al-Quran tidak hanya dari sisi lafaznya saja, maknanya pun mengandung kemujizatan yang luar biasa. Makanya kemudian banyak tafsir-tafsir yang berjilid-jilid tebalnya. Ada yang tafsir coraknya bahasa, ada yang tafsir coraknya sains, ada yang tafsir coraknya fikih, ada yang tafsir coraknya tasawuf, ada yang tafsir coraknya sosial kemasyarakatan. Kenapa? Karena makna dalam Al-Quran itu sangat luas. Kan di dalam surat Al-Kahfi kita sering membaca, "Lau kanal bahru midadan li kalimatillahi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi." Seandainya para penafsir itu menulis tafsir Al-Quran dan tintanya berasal dari lautan, air laut, tentu itu tidak akan cukup. Bayangkan, saking luasnya makna Al-Quran,
saking luasnya penafsiran Al-Quran, air laut pun itu nggak akan cukup untuk menulis makna dan tafsiran dari ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu ibarat permata gitu ya. Setiap sisi-sisinya itu memancarkan yang namanya kilauan gitu. Setiap sisi-sisi dari Al-Quran itu memancarkan kilauan. Maka setiap orang yang membaca itu seakan-akan menyelami lautan, dasar lautan, untuk menemukan di mana mutiara-mutiara itu ada. Nah, itulah kemujizatan Al-Quran dari sisi makna. Maka kemudian misalnya di surat atau di juz 30 ya. Juz 30 itu banyak sekali kemujizatan makna Al-Quran dari sisi sains. Terakhir adalah temuan sains dari seorang saintis dari Jepang. Itu ternyata pernah meneliti tentang buah tin dan buah zaitun. Di dalam surat At-Tin itu kan disebutkan wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Kemudian di akhir surat itu disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Para penafsir banyak yang menafsirkan dengan setelah Allah menciptakan manusia dengan sesuatu yang paling sempurna, ahsanat taqwim, kemudian di penghujung usianya tsumma radadnahu asfala safilin gitu. Tidak banyak dari kalangan manusia ketika sudah sampai pada usia lanjut itu keadaannya banyak sering lupa, alias kita kenal dengan penyakit pikun gitu. Termasuk orang tua saya, ayah saya itu udah mulai pikun gitu. Ketika saya berkunjung ke rumah gitu ya, itu selalu nanya gitu, anak saya itu namanya siapa? Nanti per 5 menit nanya lagi, anaknya siapa namanya gitu. Jadi sudah pikun. Tetapi kemudian ada penelitian dan peneliti dari Jepang gitu. Itu menemukan ada korelasi antara buah tin dan zaitun dengan pikun. Jadi rupanya khasiatnya salah satunya adalah buah tin itu khasiatnya bisa menurunkan tingkat kepikunan seseorang. Jadi teori sains itu ternyata sesuai dengan Al-Quran. Itu pun merupakan kemukjizatan Al-Quran. Dan tentu banyak lagi teori-teori sains yang berjalan dengan atau sesuai dengan Al-Quran. Misalnya di surat Yasin misalnya. Di surat Yasin disebutkan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Bahwasannya matahari itu pun sesungguhnya melakukan rotasi. Dia berrotasi sesuai dengan orbitnya. Jadi kalau kita visualisasikan, kalau kita gambarkan, sebetulnya yang berrotasi itu tidak hanya bumi saja gitu. Matahari pun melakukan pergerakan yang namanya rotasi, tetapi pada jalurnya gitu ya. Dan itu hebatnya gitu ya. Pergerakan benda-benda antariksa, matahari, kemudian planet gitu ya, bulan, bumi, itu ketika dalam rotasinya, dalam pergerakannya itu tidak saling bertabrakan gitu ya. Nah, itu hebatnya. Para saintis mungkin menemukan matahari itu berputar gitu. Matahari itu bergerak pada orbitnya, bumi itu berotasi. Tetapi mereka kemudian tidak sampai bagaimana bisa ini semua terjadi gitu ya. Siapa ini yang mengatur keteraturan ini, siapa gitu ya. Maka tidak heran banyak kemudian dari kalangan ilmuwan itu yang banyak kemudian masuk Islam, karena ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sesungguhnya makna dari tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu kita meyakini Allah itu memelihara alam semesta gitu ya. Sehingga tidak kemudian terjadi yang namanya
kehancuran. Bayangkan kalau misalnya Allah itu hanya menciptakan saja gitu ya. Setelah itu Allah lepas tangan. Ya tentu tidak akan ada gitu alam semesta ini ya. Kenapa? Karena mungkin sudah terjadi yang namanya benturan antar benda antariksa misalnya. Di sana sini terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Kalau misalnya Allah tidak mengatur alam semesta ini. Tetapi tidak, Allah itu adalah setelah menciptakan, Allah juga memelihara alam semesta ini. Dan salah satunya diantaranya juga Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maka visi misi manusia sebetulnya juga dalam rangka untuk menjaga ekosistem dan kelestarian bumi. Nah, kita kembali lagi ke kata ta'fu. Ta'fu ini digunakan dalam konteks pemaafan dalam pernikahan. Jadi lebih kepada hukum keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dalam Al-Qur'an kata ta'fu diulang 3 kali. Lebih sering dalam konteks hukum keluarga seperti dalam kasus perceraian dan mahar. Jadi para jamaah ya, di dalam Islam itu jangankan ya hablum minallah gitu ya, hablum minanas itu juga diatur gitu ya. Jadi hubungan antar keluarga itu juga termasuk salah satunya diatur dalam Al-Quran. Nah, di ayat ini ingin menjelaskan bahwa ketika seseorang itu menikah kemudian bercerai gitu ya. Nah, mantan suami ketika menceraikan istrinya, maka dia sesungguhnya ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Tetapi di sini ya, lagi-lagi diberikan keleluasaan kepada seorang istri. Apakah kemudian memaafkan sang suami untuk tidak menafkahi lagi atau tidak? Gitu. Jadi kata ta'fu itu lebih ke arah sana gitu ya. Sehingga kemudian seorang suami dengan mantan istrinya walaupun sudah berpisah misalnya, itu hubungannya tetap harmonis. Kenapa? Karena komunikasinya masih terus berlangsung. Nah, itulah kata ta'fu. Nah, berikutnya ada kata na'fu. Kalau tadi ta'fu subjeknya itu kamu, kalau na'fu itu subjeknya kita atau kami. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kata na'fu cuma sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 66. Jadi surat At-Taubah ini satu-satunya surat yang tidak diawali dengan kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kenapa tidak ada bismillahnya di surat At-Taubah? Karena di dalamnya banyak perang. Sedangkan bismillah itu adalah suatu kalimat yang penuh kerahmatan, kasih sayang, aman gitu. Jadi kalau disatukan antara bismillah dengan ayat-ayat perang, sepertinya nggak masuk gitu. Maka kemudian surat At-Taubah itu tidak menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini lebih ke konteks kolektif gitu ya, kelompok. Bahwa pemaafan dapat diberikan atas dasar pertimbangan politik demi kemaslahatan agama. Jadi para jamaah sekalian, ketika misalnya ada konflik antar negara gitu ya, maka dalam Al-Quran, dalam ayat ini sesungguhnya dikembalikan kepada pengambil kebijakan gitu. Maka boleh memaafkan sehingga kemudian hubungan diplomatiknya itu harmonis lagi atau tidak gitu ya. Nah, ayat ini sesungguhnya dalam konteks itu ya. Jadi konteksnya itu lebih ke kolektif gitu, ke kelompok. Nah, begitu juga ada kata ya'fu. Ya'fu itu artinya memaafkan, tetapi subjeknya adalah orang ketiga, dia. Dan lebih sering adalah Allah. Allah Maha Pemberi maaf. Faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Ya'fu, kata ya'fu diulang 3 kali.
dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa Allah memberi maaf kepada mereka yang bersalah. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menekankan bahwa Allah memberi maaf sebagian besar dari kesalahan manusia. Allah pun memiliki sifat pemaaf, apalagi manusia gitu ya. Apa yang mau kita sombongkan gitu ya? Allah saja yang Maha Pencipta itu mau memaafkan hamba-hambanya gitu ya. Lalu kenapa kita tidak mau memaafkan saudara-saudara kita yang lain? Hendaknya sifat-sifat Allah yang bagus atau nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, itu kita manifestasikan dalam kehidupan kita. Kalau Allah itu punya sifat pemaaf, kita harus menjadi pribadi yang pemaaf. Kalau Allah punya sifat pengasih dan penyayang, hendaknya kita memiliki sifat pengasih, mengasihi anak-anak yatim, menyayangi anak orang-orang fakir miskin. Kita harus manifestasikan dalam kehidupan duniawi kita. Itu yang pertama, yaitu kata as-safhu. Yang kedua, dalam Al-Quran saling memaafkan itu juga sering menggunakan kata as-safhu. Ya, masih di dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu. Safhu artinya membuka lembaran baru. Makanya kemudian Lebaran itu sering dinamakan sebagai Idul Fitri. Diambil dari kata fitrah. Jadi manusia itu kan fitrahnya itu adalah kesucian. Maka pasca Lebaran manusia itu kemudian seakan-akan membuka lembaran baru. Maka menggunakan kata as-safhu yang artinya lapang atau lembaran baru, mengisyaratkan untuk tidak membalas kejahatan dan menghapus luka di hati. Nah, ini yang kedua, yaitu menggunakan kata as-safhu. Nah, yang ketiga, memaafkan bisa juga menggunakan ghafara, yang artinya menutup dosa. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Kata ghafara itu banyak terulang dalam Al-Quran, kurang lebih sebanyak 232 kali gitu. Saking ya ingin menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat maaf gitu ya, maka ini sering diulang dalam Al-Quran. Maka ketika Allah sudah memiliki sifat maaf, maka hendaknya kita manfaatkan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan itu mengajarkan kita untuk selalu bermunajat dan beristighfar, mohon ampunan. Kan setiap sholat tarawih kita selalu mengucapkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kemudian juga di dalam rangkaian ayat-ayat puasa itu Allah menyelipkan ayat-ayat munajat dan memohon ampun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah ada dari kalangan umat kaum beriman itu yang selalu bermunajat untuk memohon ampunan. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat maaf. Maka maaf dalam Al-Quran itu minimal menggunakan tiga diksi, al-afu, as-safhu, dan al-ghafru. Ketiga kata ini sering digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kata maaf. Nah, ketika kita sudah memperbaiki, sudah halal bihalal ya, pola interaksi kita sudah lurus kembali, maka tibalah saatnya kita hablum minallah. Kita pasca Ramadan itu minimal kita diawali dengan musyaratah. Apa itu musyaratah? Kita komitmen untuk meningkatkan
amal kebaikan. Kenapa? Karena Syawal itu artinya secara tekstual, secara harfiah itu adalah peningkatan gitu ya. Jadi setelah Ramadan dan masuk bulan Syawal harusnya kita lebih meningkat lagi amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Nah, kita harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kebaikan kita. Diawali dengan niat yang ikhlas, tekad yang kuat, dan juga memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan kita untuk selalu berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik gitu ya. Kita mohon pertolongan Allah supaya kita istiqomah, supaya kita konsisten dalam kebaikan. Jadi yang pertama adalah komitmen. Yang kedua harus muraqabah. Ya, setelah komitmen kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, atau minimal kita ingat kita akan berjumpa dengan Allah gitu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kalau kalian enggak sanggup gitu ya, yakin saja Allah itu Maha melihat. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Semua aktivitas kita secara detail Allah tahu. Baik yang perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Jadi hati-hati ya, hati-hati, apalagi di sebelah kanan kiri kita itu ada malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan kita gitu. Maka ini sesungguhnya bermanfaat dalam konteks Indonesia sesungguhnya gitu ya. Andaikan para pejabat di negeri ini itu memiliki rasa muraqabah gitu ya, rasa merasa diawasi gitu ya, tentu korupsi itu sudah hilang dari bumi Indonesia ini gitu ya. Apabila semua individu sudah merasa muraqabah, merasa diawasi, tentu kriminalitas di Indonesia itu akan turun. Oleh karena itu muraqabah ini menjadi sangat penting. Tentu juga harus awali dengan rasa keikhlasan. Yang ketiga adalah introspeksi diri, bermuhasabah. Itu setiap hari kita harus lakukan yang namanya muhasabah. Yang keempat mu'aqabah gitu. Apa itu mu'aqabah? Memberikan sanksi yang bernilai jera terhadap kelalaian dan pelaksanaan tekad. Ini lebih kepada komitmen kita untuk supaya tidak kembali berbuat kesalahan. Maka kita azamkan dalam diri kita, kalau saya berbuat kesalahan lagi saya akan hukum diri sendiri. Kurang lebih seperti itu maksud dari mu'aqabah. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau tidak dikasih sanksi itu berulang lagi gitu ya. Kan ini adalah bagian dari tips bagi kita untuk kemudian mengekang dan menurunkan hawa nafsu kita. Kan dalam diri setiap manusia itu kan ada dua kekuatan besar sesungguhnya. Yang pertama adalah pasukan nafsu gitu. Sedangkan yang kedua adalah pasukan sabar gitu. Dua kekuatan ini kan selalu berkecamuk dalam diri kita gitu ya. Maka tidak heran dalam Al-Qur'an itu digambarkan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Yang berhasil mengekang hawa nafsunya, dia akan menang, dia akan bahagia. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha. Yang memperturuti hawa nafsunya, dia akan celaka. Nah, pilihan ada di kita sendiri ya. Apakah kita mau menuruti hawa nafsu kita atau mau kita kekang hawa nafsu? Kalau menghilangkan mungkin mustahil ya. Manusia itu dilengkapi dengan yang namanya hawa nafsu. Yang tidak punya hawa nafsu itu hanya malaikat saja gitu. Permasalahannya kan mau kita kekang atau tidak. Ada pepatah Arab mengatakan an-nafsu katifli intuhmilhu syabba'ala hubbir radha. Jadi nafsu itu ya ibarat bayi gitu ya. Bayi itu kan kalau kita nggak tegaan gitu ya, dia akan selalu minum ASI gitu ya. Tapi kalau kita tega gitu ya, mau memisahkan dari ASInya, itu bisa sesungguhnya.
Nah demikian juga hawa nafsu. Ya. Nah berikutnya adalah mujahadah. Ya, jadi harus dengan mengerahkan semua kemampuan. Maka kemudian setelah selesai perang Badar, gitu ya, Nabi Muhammad sebetulnya berpesan lagi kepada para sahabat, wahai sahabatku, kita sesungguhnya baru selesai jihad kecil gitu. Jadi perang Badar itu kata Rasulullah itu jihad kecil. Para sahabat kaget ya. Para sahabat heran gitu ya. Ya Rasulullah, ini perang Badar udah sampai titik darah penghabisan kita. Perang apa jihad apalagi ya Rasulullah? Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, jihad terhadap diri sendiri, mengalahkan hawa nafsu. Maka kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk kemudian kita atur hawa nafsu kita supaya tidak melampaui batas. Nah yang berikutnya adalah taubih wal mu'atabah, yaitu selalu mengkritik diri, menilai dan untuk demi kebaikan diri kita sendiri. Nah itulah beberapa hal yang perlu kita lestarikan dan kita pertahankan. Nilai-nilai Ramadan yang selama 1 bulan penuh kemarin itu kita maksimalkan, itu bisa menjadi bekal yang berharga untuk menjalani kehidupan 11 bulan kita ke depan. Kenapa? Karena dengan itu semua, dengan bekal itu kita bisa melewatinya dengan baik. Nah, sebagai pendahuluan saya cukupkan dulu sekian dan kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Silakan. Masya Allah.